Pagi-pagi sekali, aku sudah mual dan muntah. Badanku pun terasa meriang, sepertinya aku sakit. Mas Rian yang melihatku langsung membopongku dan memijit keningku. "Kamu kenapa, Put? Kamu sakit ya?" tanya Mas Rian. "Iya mas, kepalaku pusing sekali," kataku. "Ya sudah, kamu istirahat saja biar Ningrum yang menjaga toko. Mas izin dulu sebentar bekerja dan akan mengantar kamu periksa ke dokter," kata Mas Rian. Aku hanya mengangguk lemas. Sesampainya di rumah sakit, dokter memberikan aku alat tes kehamilan dan setelah aku coba, ternyata hasilnya garis 2 terpampang dengan jelas. "Selamat ya Bapak dan Ibu, sebentar lagi akan mendapatkan momongan," kata dokter yang memeriksa. Mas Rian langsung tersenyum bahagia mendengarnya, sementara aku sedikit takut. "Usia kehamilan ibu memasuki 2 bulan, jadi harus dijaga ya," kata dokter. "Baik dok, terima kasih." "Put, kamu harus banyak istirahat. Ingat, sekarang kamu sedang hamil. Masalah toko biar Ningrum saja yang handle," kata Mas Rian sambil tersenyum. "Iya mas," kataku. Di satu sisi aku senang, tapi di sisi lain ada satu pertanyaan yang membuatku takut. Mungkinkah aku hamil anak Mas Rian? Atau jangan-jangan bagaimana kalau aku hamil anak genderuwo itu? Tapi kan dia adalah makhluk halus, mana mungkin bisa membuat hamil manusia? Aku segera menepis pikiran negatifku jauh-jauh. Sepertinya aku harus menemui Mbah Gendi untuk menanyakan ini. Apalagi setiap malam Jumat aku harus memenuhi kewajibanku pada jelmaan suamiku itu. Aku tidak mungkin melakukannya untuk sementara waktu di kondisiku yang sedang berbadan 2. Setelah Mas Rian berangkat bekerja, aku bersiap-siap untuk pergi ke Gunung Salak untuk menemui Mbah Gendi. "Ning, hari ini Mbak mau pergi dulu, ada urusan. Kamu jaga toko dulu ya. Dan ingat, kamu harus menutup toko ini tepat jam 7 malam. Nanti, meskipun sedang banyak pembeli juga kamu harus menutupnya," kataku pada Ningrum. "Iya mbak," jawab Ningrum meskipun tatapannya heran. Aku pun pergi mengendarai mobil sendirian. Setelah beberapa jam di perjalanan, tibalah aku di kediaman Mbah Gendi. Di sana ada beberapa orang, sepertinya ada tamu lainnya yang sedang datang meminta bantuan Mbah Gendi. Setelah sekitar 1 jam menunggu, Mbah Gendi menemuiku. "Ada apa kamu kesini?" tanya Mbah Gendi. "Saya kesini untuk menanyakan sesuatu yang sangat penting, Mbah," jawabku. "Mau bertanya apa?" tanya Mbah Gendi. "Saat ini saya sedang hamil, Mbah, tapi saya tidak tahu apakah saya hamil anak suami saya atau anak genderuwo itu. Saya takut, Mbah. Apa mungkin manusia bisa hamil anak genderuwo?" tanyaku pada Mbah Gendi. "Ya bisa saja. Kalau kamu pernah berhubungan dengan genderuwo, bisa saja itu terjadi," jawab Mbah Gendi yang membuat aku ketakutan. "Lalu, apa Mbah tahu saat ini saya sedang hamil anak siapa?" tanyaku lagi. "Kamu akan mengetahuinya kalau anak itu sudah terlahir." Aku jadi semakin takut. Bagaimana kalau memang benar terbukti kalau aku hamil anak genderuwo dan Mas Rian mengetahuinya? Pasti dia akan sangat marah padaku. "Satu lagi Mbah, sekarang kan saya sedang hamil. Apa bisa saya berhenti sebentar untuk melayani genderuwo itu sampai saya melahirkan?" tanyaku. "Bisa, tapi ada syaratnya." "Apa syaratnya Mbah?" "Kamu harus menyembelih kepala sapi, kemudian tanam kepala sapi tersebut di dalam halaman rumahmu bersama sesajen dan lafalkan mantra yang saya berikan." "Kepala sapi seperti apa Mbah yang harus saya sembelih?" "Itu semua tergantung kamu." "Baik Mbah, saya mengerti." "Tapi ingat, setelah melahirkan, nanti kamu harus melanjutkan ritual perkawinan kamu dengan genderuwo itu. Kalau sampai kamu berhenti, maka nyawa kamu taruhannya." "Baik Mbah," jawabku.
Setelah mendapatkan semua jawaban dari pertanyaanku, aku pun pergi. Di rumah Mbah Gendi ada 3 orang laki-laki dan 2 orang wanita. Sepertinya mereka juga akan melakukan perkawinan dengan jin atau makhluk halus lainnya. Di sini memang sudah terkenal bahwa Mbah Gendi adalah perantara yang bisa menikahkan manusia dengan jin. Aku pun kembali pulang mengendarai mobil sendirian. Meskipun hari sudah sangat larut malam, tapi aku harus pulang hari ini juga karena takut Mas Rian curiga. Mas Rian terus saja menelponku dan mengirimkan pesan. Aku sengaja tidak mengabarinya. Biarkan saja nanti aku jelaskan ketika sudah sampai di rumah. Waktu menunjukkan pukul 5 pagi. Aku baru tiba di rumah. Mas Rian sudah bangun dari tidurnya dan menatapku kesal. "Kamu dari mana aja sih, Put? Kebiasaan kamu suka menghilang begitu?" tanya Mas Rian curiga. "Aku habis dari rumah temen, Mas. Tadi aku ketiduran di rumahnya karena pusing dan ini baru bangun," kataku berbohong. "Ya setidaknya kamu kabari dulu. Lagian teman yang mana? Kamu kan jarang keluar rumah." "Itu dari rumah Nita, Mas. Dia salah satu penyuplai plastik di toko sembako milik kita." "Aku masih pusing, Mas. Aku mau tidur lagi ya, nggak apa-apa kan?" kataku. "Ya sudah," jawab Mas Rian singkat karena masih kesal. Mas Rian sudah berangkat bekerja, sementara di dalam kamar aku terus berpikir, bagaimana caranya aku menyembelih sapi itu dan membuat semua orang agar tidak curiga kepadaku. Aku berkata kepada Ningrum, "Ning, hari ini kamu jaga toko sendiri lagi ya. Mbak masih ada urusan." "Baik, Mbak," jawab Ningrum. Setelah itu aku menemui Mang Kardi yang sedang menyapu halaman rumah. "Mang, kesini sebentar," teriakku. Mang Kardi langsung berlari menghampiriku. "Ada apa, Bu?" tanya Mang Kardi. "Mang Kardi, sekarang tolong belikan saya seekor sapi di peternakan," kataku kepada Mang Kardi. "Iya, Bu. Memangnya Ibu mau pelihara sapi ya?" tanya Mang Kardi. "Enggak, saya mau membagi-bagikan daging sapi buat warga sekitar sebagai ungkapan rasa bahagia saya karena saya sedang hamil," kataku berbohong. Aku pun memberikan sejumlah uang kepada Mang Kardi untuk membeli seekor sapi. Beberapa jam kemudian, sapi yang dibeli Mang Kardi sudah tiba di rumah. Aku menyuruh 2 orang warga untuk membantu Mang Kardi menyembelih sapi tersebut. Aku melihat proses penyembelihan sapi tersebut karena aku harus mengambil kepalanya untuk kemudian aku kubur di halaman rumah. Saat sapi itu hendak disembelih, tiba-tiba saja sapi itu mengamuk dan mengeluarkan air mata seakan tidak mau untuk disembelih. Aku yang melihatnya sedikit panik. Untunglah sapi itu bisa ditenangkan dan disembelih. Tapi entah kenapa tiba-tiba saja aku jadi teringat sama bapak di kampung. Perasaanku jadi tidak enak. Ada apa dengan bapak? Kenapa mendadak aku jadi teringat padanya? Apalagi beberapa minggu ini aku tidak menelpon dan menanyakan kabarnya. "Mang Kardi, sini kepala sapinya. Mau saya bawa masuk ke dalam rumah, biar nanti Bi Ijah yang membersihkannya. Kalau dagingnya kalian urus saja. Nanti masukin kantong plastik, lalu bagikan ke warga sekitar," kataku. Mang Kardi pun memberikan aku kepala sapi tersebut. Aku langsung membawanya ke dalam rumah. "Bu, itu kepala sapinya mau dibawa ke dapur ya? Sini, biar Bi Ijah saja yang bawakan," kata Bi Ijah yang melihatku sedang membawanya. "Gak usah, Bi, biar saya saja. Bibi tolong ambilkan saja saya mie instan rasa kari ayam ya. Di toko, soalnya saya lagi pengen makan mie," kataku. Bi Ijah pun mengangguk dan pergi ke toko milikku yang berada di samping halaman rumahku. Sampainya di dalam rumah, aku menyimpan kepala sapi tersebut di kamar tempat aku melakukan ritual agar tidak ada yang mengetahuinya, karena nanti malam aku harus menguburkan kepala sapi tersebut. Malam pun tiba. Seperti biasa aku tidak bisa tidur sebelum menjalankan tugasku untuk melakukan ritual. Kulihat Mas Rian sudah tertidur pulas. Aku pun turun dari ranjangku pelan-pelan agar Mas Rian tidak terbangun. Aku langsung menuju kamar tempat aku melakukan ritual dan menyimpan kepala sapi tersebut tadi siang.
Bau amis darah menyeruak saat aku memasuki kamar. Kulihat kepala sapi tersebut masih tergeletak di sebuah wadah tempat aku menyimpannya. Bekas darah dari kepala sapi masih ada di wadah. Aku melihat kepala sapi itu masih mengeluarkan air mata. Lalu tiba-tiba saja aku melihat kepala sapi tersebut berubah menjadi kepala bapakku yang sedang berada di kampung. Sontak membuatku kaget dan berteriak. Aku langsung terduduk di lantai sambil membekap mulutku sendiri. Apa yang barusan aku lihat? Kenapa kepala sapi tersebut menjadi berubah? Aku memberanikan diri untuk melihatnya kembali. Ternyata kepala sapi itu tidak berubah. Mungkin aku masih kepikiran bapak karena masih belum menelponnya. Besok siang sajalah aku telepon, pikirku. Aku pun menyiapkan segala sesuatunya. Aku menaburi kepala sapi dengan bunga 7 rupa. Lalu aku bersemedi di atas ranjang tempat aku melakukan perkawinan dengan genderuwo itu. Aku bersemedi kali ini mencoba untuk berkomunikasi dengannya. Aku menangkupkan kedua tanganku di dadaku dan duduk di atas ranjang sambil memejamkan mata. Ku baca mantra yang diajarkan Mbah Gendi untuk memanggil genderuwo itu. Ini aku persembahkan kepala sapi sebagai penggantiku untuk tidak melayanimu selama aku hamil. Setelah itu aku berjanji akan melanjutkan perjanjian perkawinan ini, kata putri sambil terpejam. Aku merasa genderuwo itu sudah datang. Aku pun membuka mataku untuk kembali mengubur kepala sapi tersebut. Betapa terkejutnya aku ketika aku hendak membawanya. Darah yang menempel di kepala sapi dan wadahnya sudah bersih, hilang tak tersisa. Sepertinya genderuwo itu yang sudah menghisapnya. Itu artinya dia menyetujui permohonanku. Aku pun membawa kepala sapi tersebut dari kamar kemudian mengunci kamarnya. Di luar sangat sepi karena semua orang pasti sudah terlelap tidur karena lelah menjalankan pekerjaannya masing-masing. Aku berjalan menuju halaman rumah. Di sana terdapat sebuah pohon rambutan. Aku berencana mengubur kepala sapi di dekat pohon itu. Dengan menggunakan senter sebagai penerangan, aku mulai menggali tanah dengan menggunakan pisau dapur. Tanah di halaman rumah masih gembur, tidak terlalu keras sehingga tidak membutuhkan waktu lama untuk aku menggali. Setelah aku merasa kedalamannya cukup untuk menguburkan kepala sapi tersebut, aku pun mulai memasukkannya dan menguburkannya. Entah kenapa seperti ada perasaan sedih menyelimuti saat aku menguburkan kepala sapi, hingga tanpa terasa, air mataku tiba-tiba mengalir di pipiku. Rasanya sesak dan sedih sekali. Kenapa aku ini? Aku langsung berdiri dan menyeka air mata yang mengalir di pipiku. Meskipun aku tidak tahu penyebabnya, kenapa aku menangis. Aku masuk ke dalam rumah dan membersihkan tangan dan bajuku di kamar mandi. Setelah itu aku kembali lagi ke kamar tidur. Kulihat Mas Rian masih terlelap tidur. Aku pun memejamkan mata dan tertidur. Aku bermimpi melihat bapak. Dia sedang ditarik kepalanya oleh sosok hitam, tinggi besar, bermata merah menyala dan berbulu lebat, yang tak lain dia adalah jelmaan suamiku yaitu genderuwo. Tangan bapak melambai ke arahku seolah ingin meminta tolong kepadaku. Aku mencoba untuk menolong bapak, tapi tidak bisa. Genderuwo itu terus menarik kepala bapak hingga bapak tergusur. Bapak! Bapak! Aku berteriak memanggil nama bapak sambil menangis. Put, bangun Put. Mas Rian menggerak-gerakkan tubuhku agar aku terbangun. Aku langsung bangun dengan keringat dingin membasahi wajah dan tubuhku. Aku langsung memeluk Mas Rian. Kamu kenapa Put? Kamu mimpi buruk? Dari tadi kamu berteriak-teriak memanggil nama bapak, tanya Mas Rian heran. Bapak Mas, bapak, tolong bapakku, kataku sambil menangis terseduh-seduh. Mas Rian kebingungan melihatku. Sudah Put, kamu tenang ya. Itu kan cuma mimpi. Besok kan Mas libur bekerja, jadi kita berkunjung saja ke kampung untuk menengok bapak, kata Mas Rian menenangkanku.
Tiba-tiba saja ponsel milikku berdering. Ternyata Mbak Fani yang menelpon. Dia adalah salah satu saudaraku di kampung. Ada apa Mbak Fani menelpon jam segini? Aku langsung mengangkat telepon darinya. Terdengar suara isak tangis saat aku mengangkat telepon dari Mbak Fani. Halo Mbak. Kenapa Mbak? Kok Mbak menangis? Tanyaku penasaran. Bapak kamu Put, dia meninggal, kata Mbak Fani. Bapak? Aku terkejut bukan main. Hingga tanpa sengaja aku menjatuhkan ponsel milikku. Putri, ada apa Put? Tanya Mas Rian. Bapak meninggal Mas, kataku sambil menangis. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kamu yang sabar ya Put, kata Mas Rian sambil memelukku. Ayo Mas, antarkan aku ke kampung sekarang, kataku pada Mas Rian. Iya, ayo Put, kata Mas Rian. Kami pun bersiap-siap untuk pergi ke kampung. Sebelumnya aku bangunkan Ningrum, Bi Ija dan Mang Kardi. Bi Ija, Mang Kardi, jaga rumah baik-baik ya. Saya sama Mas Rian akan pergi dulu ke kampung. Ningrum, kamu juga jaga toko dan jangan lupa tutup jam 7 malam, kataku. Aku dan Mas Rian berangkat sekitar pukul 5 subuh. Di perjalanan aku hanya menangis dengan berbagai pikiran yang berkecamuk. Setelah melakukan perjalanan sekitar 5 jam, akhirnya sampailah kami di rumah yang ditempati Bapak. Di sana sudah banyak orang. Aku langsung masuk ke dalam rumah. Terdengar isak tangis di dalam rumah. Kulihat jenazah Bapak sudah dikafani dan siap untuk dimakamkan. Aku langsung menghampiri jenazah Bapak dan memeluknya. Maafkan Putri Pak, semua ini gara-gara Putri, kataku sambil menangis terseduh-seduh. Kamu yang sabar ya Put, ini semua sudah takdir. Kamu jangan menyalahkan diri sendiri, kata Mbak Fani. Tidak Mbak, Bapak meninggal gara-gara aku, kataku yang terus memeluk jenazah Bapak sambil menangis. Aku baru menyadari bahwa kematian Giska dan Bapak adalah akibat genderuwo itu. Mbak Fani dan semua orang terlihat kebingungan dengan maksud perkataanku. Bapak meninggal karena sakit Put. Itu semua bukan salah kamu, kata Mbak Fani. Semua keluarga sudah datang. Sebaiknya kita langsung menguburkan jenazah Pak Rahmat, kata salah satu ustadz. Dengan berat hati dan perasaan sangat bersalah, aku mengantarkan jenazah Bapak ke tempat pemakaman umum. Hari sudah siang. Setelah selesai proses pemakaman, kami kembali ke rumah milik Bapak. Mbak Fani menyuruhku dan Mas Rian untuk beristirahat. Sementara tetangga masih berdatangan untuk mengucapkan bela sungkawa. Sebenarnya Bapak sakit apa Mbak? Kenapa tidak menghubungi kami? Kalau kami tahu Bapak sakit, pasti kami langsung ke sini dan membawa Bapak pergi berobat, kata Mas Rian. Bapak meninggalnya mendadak. Mbak juga sebenarnya tidak tahu Bapak sakit apa. Tadi sekitar pukul 1 malam, Bapak berteriak-teriak dan merintih kesakitan sambil memegang kepalanya dengan kedua tangannya. Mbak yang kaget mendengar teriakan Bapak di dalam kamar langsung menghampiri Bapak. Mbak lihat Bapak sudah berguling ke kanan dan ke kiri sambil memegang kepalanya. Mbak dan Mas Firman langsung mengangkat Bapak untuk membawanya ke rumah sakit. Tapi belum sempat Mbak membawa Bapak, Bapak sudah meninggal, kata Mbak Fani menjelaskan. Dari penjelasan Mbak Fani, aku jadi semakin yakin bahwa kematian Bapak memang karena genderuwo itu. Setelah sekitar 2 hari berada di kampung, aku dan Mas Rian kembali pulang ke rumah kami. Semenjak kematian Bapak, aku jadi sering melamun dan diam. Mas Rian hari ini sudah kembali bekerja. Semua pembantu juga sedang mengerjakan pekerjaan mereka. Aku langsung masuk ke dalam kamar tempat aku melakukan ritual. Aku mengacak-acak semua yang ada di dalam kamar itu, beserta semua sesajen yang ada. Semuanya aku tumpahkan sampai berserakan. Kenapa kamu mengambil anak dan bapakku?
Aku berteriak sekencang mungkin. Perasaan bersalah dan marah begitu besar di dalam diriku. Semua ini tidak akan terjadi kalau aku dulu mengusir genderuwo itu, bukannya malah bersekutu dengannya. Hari ini, aku pergi ke kediaman Mbah Gendi untuk menanyakan kenapa genderuwo itu mengambil anak dan bapakku, serta aku ingin memutuskan untuk berhenti bersekutu dengan genderuwo itu. Akhirnya sampailah aku di kediaman Mbah Gendi. "Mbah, saya kecewa sama Mbah. Kenapa Mbah tidak bilang di awal kalau persekutuan saya dengan genderuwo itu bisa menyebabkan kematian keluarga saya?" kataku tanpa basa-basi. "Seharusnya kamu sudah tahu resiko yang bisa ditimbulkan akibat dari ulahmu. Sekarang kamu rasakan saja akibatnya," jawab Mbah Gendi. "Kalau saya tahu dari awal kalau perkawinan dengan genderuwo itu bisa menyebabkan kematian orang-orang yang saya sayangi, pasti saya tidak akan melakukannya," kataku. "Setiap persekutuan dan perjanjian dengan iblis pasti akan meminta tumbal. Itulah yang kamu hadapi sekarang." "Kalau begitu saya ingin berhenti bersekutu dengan iblis itu." "Tidak bisa. Sekali sudah melangkah, kamu tidak bisa kembali atau membatalkannya. Kalau tidak, maka nyawa kamu taruhannya," kata Mbah Gendi mengancam. "Biarkan saja, saya tidak peduli. Pokoknya saya ingin berhenti sebelum ada korban lagi," kataku. "Itu terserah kamu. Tapi pikirkan saja, semua usahamu yang kamu bangun akan gagal semua. Begitupun denganmu yang akan mati dengan mengenaskan. Pikirkan saja, masalah tumbal sekarang kamu sudah mengetahuinya dan sekarang kamu bisa memilih siapa orang yang akan kamu tumbalkan. Tumbal itu hanya akan diminta selama 1 tahun sekali. Sementara kalau kamu mundur dari perjanjian perkawinan dengan genderuwo itu, maka hidup kamu akan hancur sekarang dan jiwa kamu tetap akan diambil oleh genderuwo itu setelah meninggal dan akan disiksa dijadikan budak oleh genderuwo itu. Sekarang kamu tinggal pilih saja," kata Mbah Gendi. Aku langsung terdiam mendengar perkataan Mbah Gendi. "Kenapa kamu diam saja? Jadi bagaimana keputusanmu sekarang?" tanya Mbah Gendi. Sekarang posisiku jadi serba salah. Maju celaka, mundur juga celaka, bagaikan buah si malakama. "Saya bingung, Mbah. Nanti saya pikirkan lagi. Saya pulang dulu sekarang," kataku. Kenapa semua jadi begini? Banyak nyawa yang dipertaruhkan sekarang. Betapa bodohnya aku dulu karena tidak berpikir panjang sebelum melakukan sesuatu. Aku pikir melakukan perkawinan dengan genderuwo itu tidak akan meminta tumbal nyawa manusia. Tapi ternyata aku salah. Karena kalap dan takut miskin, aku malah memilih jalan yang salah. Aku butuh seseorang untuk memberiku saran. Tapi pada siapa aku menceritakan masalahku ini? Ini adalah aib besar bagiku yang harus aku tutupi dengan rapat. Tidak mungkin aku membicarakannya pada sembarang orang. Apalagi kalau Mas Rian tahu, pasti dia akan sangat marah besar dan entah apa yang akan dia lakukan terhadapku. Sesampainya di rumah, aku langsung merebahkan tubuhku di atas kasur. Aku benar-benar pusing menghadapi permasalahanku sekarang. Tiba-tiba saja aku merasa sangat lapar sekali. Aku langsung keluar kamar untuk memanggil Bi Ijah agar dia mempersiapkan makanan. Rasa lapar ini sungguh tidak tertahankan lagi. Mungkin karena sejak dari tadi pagi, aku hanya baru makan sekali. "Bi Ijah, cepat siapkan makanan, saya lapar," teriakku pada Bi Ijah. Bi Ijah datang menghampiriku dan menyiapkan makanan di meja makan. Nasi bersama lauk pauk sudah Bi Ijah hidangkan di atas meja makan. Aku langsung menyantapnya. Nasi beserta lauk pauknya aku habiskan dengan waktu yang cepat. Padahal semua nasi dan lauk pauk itu sangat banyak. Bahkan itu semua disiapkan untuk kami makan malam. "Bi Ijah, cepat kesini Bi,"
Teriakku lagi pada Bi Ija yang sedang menyetrika baju. "Ada apa, Bu?" tanya Bi Ija yang datang menghampiriku. Bi Ija kelihatan kaget melihat semua makanan di meja makan habis tak tersisa. "Cepat bereskan semua ini, lalu masak lagi buat makan malam nanti," perintahku. "Baik, Bu. Memangnya semua makanan tadi habis semua, Bu?" tanya Bu Ija. "Iya, saya sudah membungkus makanannya untuk diberikan kepada Bu Vina," kataku berbohong, agar Bi Ija tidak curiga akan keanehan yang terjadi pada diriku. Bi Ija kembali memasak makanan untuk dimakan nanti malam, sementara aku pergi ke toko sembako untuk membantu Ningrum. Kulihat toko milikku semakin ramai. Bahkan pembeli tidak hanya di kampung ini saja, tapi dari luar juga. Ningrum sampai kewalahan melayani semua pembeli. Aku pun membantunya. Put, kemana saja kok baru kelihatan?" tanya Bu Yuli yang hendak membayar belanjaannya. "Iya, Bu, akhir-akhir ini saya sibuk dan sedikit tidak enak badan," jawabku. "Pantas saja hanya Ningrum yang menjaga toko. Ibu dengar kamu lagi hamil ya, Put? Sudah berapa bulan?" tanya Bu Yuli. "Iya, Bu, baru juga 3 bulan," jawabku. Tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 7 malam. Waktunya menutup toko milikku. Ketika sedang merapikan toko, aku terkejut ketika melihat kunci tempat penyimpanan bulu genderuwo itu sudah tidak ada di bawah meja kasir. "Ningrum, kamu kemanakan kunci yang berada di bawah sini?" tanyaku marah. "Oh itu, Mbak, Ningrum pindahkan ke belakang toko," jawab Ningrum. "Kamu ini kurang ajar ya. Jangan pernah berani kamu memindahkan barang-barang tanpa izin, Mbak," bentakku. Ningrum terlihat kaget mendengar kemarahanku. Maaf, Mbak." "Cepat, kembalikan benda itu ke tempat semula," perintahku. Ningrum langsung mengambil guci dan mengembalikannya ke tempat semula. "Ningrum minta maaf ya, Mbak," kata Ningrum. "Ya sudah, tapi lain kali kalau mau berbuat sesuatu tanya dulu," kataku kesal. Aku takut kalau Ningrum tahu isi di dalam guci itu. Ketika Ningrum memberikan gucinya kepadaku, aku langsung berbalik badan untuk memeriksa apakah benda itu masih ada atau tidak. Ketika aku periksa, ternyata bulu genderuwo yang terbungkus kain kafan itu masih ada di dalam guci. Sepertinya Ningrum tidak sempat mengambil atau melihatnya. Aku kembali meletakkan guci itu di bawah meja kasir. "Awas ya, kalau sampai kamu memindahkan guci ini ke tempat yang lain lagi. Biarkan ini tetap berada di posisi seperti ini. Jangan pernah menyentuhnya. Nanti guci ini rusak. Kamu gak akan mampu menggantinya karena harganya sangat mahal. Ini adalah guci kesukaan Mbak," kataku. "Iya Mbak, maaf, Ningrum tidak tahu." Mas Rian ternyata dari tadi sudah berada di dalam toko ketika aku memarahi Ningrum. "Kamu kenapa sih, Put? Kok marah-marah sama Ningrum?" "Enggak apa-apa, Mas. Tadi Ningrum memindahkan barang tanpa seizinku. Itu kan hal sepele. Gak usah marah-marah, Put. Kasihan Ningrum. Lagian kamu sedang hamil. Gak baik kalau marah," kata Mas Rian. "Iya, Mas," jawabku. "Memangnya apa sih yang Ningrum lakukan sampai membuat kamu marah begitu?" "Enggak kok, Mas. Ini cuma guci kesukaanku." "Ningrum pindahkan ke sembarang tempat," jawabku. "Oh, mungkin Ningrum tidak tahu. Ya sudah, lupakan saja. Lagian itu kan hal sepele. Lain kali kalau mau melakukan sesuatu, kamu bilang dulu sama Mbak Putri ya. Ya Ning?" kata Mas Rian. "Iya Mas." "Ya sudah, ayo sekarang kita makan. Pasti kalian capek dan lapar." Setelah menutup toko, kami pun pulang ke rumah untuk makan malam. Semua makanan sudah dihidangkan oleh Bi Ija. Perutku sudah keroncongan dari tadi, padahal baru saja aku makan tadi sore. Aku tidak dapat menahan diri. Aku langsung memakan makanan yang berada di hadapanku. Mas Rian dan Ningrum menatapku aneh. "Istighfar, Put, kok kamu makan kayak yang kerasukan gitu?" kata Mas Rian heran. Aku tidak menjawab perkataan Mas Rian dan terus melanjutkan makan. Ningrum beringisut mendekati Mas Rian karena takut melihatku. Sementara Mas Rian melongo melihat aku makan dengan cepat, seperti orang kelaparan, bahkan lebih dari itu.
masih ada part berikutnya ya teman-teman. Nanti kita sambung lagi. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.